videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku paket untuk kelas 4. Untuk di sini adalah tema 2, selalu berhemat energi. Subtemanya adalah subtema 1, sumber energi dan pembelajaran pertama. Nah, adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini. Nah, setelah kalian selesai mengerjakannya secara mandiri, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan mencocokkan jawabannya antara jawaban kalian dengan jawaban kakak. Langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawabannya di pembelajaran satu ini ya. Nah, di sini ada energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, di sini ayo berdiskusi ya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amatilah gambar berikut. Nah, ini kalian bisa mengamati ya. Ini adalah mereka sedang memanfaatkan sumber energi yang ada di lingkungannya, seperti memanfaatkan matahari untuk menjemur, memanfaatkan matahari untuk menjemur bayi, memanfaatkan matahari dalam proses fotosintesis dan lainnya ya. Nah, ini kita langsung di halaman kedua. Yang pertama adalah apa yang diceritakan gambar tersebut, yaitu gambar tersebut menunjukkan aktivitas yang dilakukan manusia di bawah sinar matahari. Untuk soal yang nomor 2 adalah berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Untuk yang pertama adalah sinar matahari yang baik untuk kesehatan keluarga dikarenakan mengandung vitamin D. Yang kedua, sinar matahari membantu proses fotosintesis. Yang ketiga adalah sinar matahari berfungsi untuk mengeringkan baju dan mencuci. Ini adalah berfungsi ya adik-adik. Mohon maaf kakak salah ketik. Untuk soal yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, yaitu cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Di sini, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Nah, di sini kakak membuat contoh tulisannya adalah matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup, makhluk hidup ya, ini maksudnya adalah makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran penting matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama adalah matahari membuat terjadinya siang dan malam karena perputaran bumi pada porosnya. Yang kedua, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Yang ketiga, berperan pada siklus perputaran air. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga hujan. Yang kelima, berperan pada proses fotosintesis. Dan yang keenam adalah panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Dan yang ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedelapan, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Lanjut ya di halaman 3, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Nah, di sini ada ayo mencoba. Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Yang pertama adalah basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan pertumbuhan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, sambil menunggu saat pengamatan kamu dapat membacakan kisah
alisi biji energi di halaman 5 dan mengerjakan tugas selanjutnya. Ini tabel pengamatan ya, ini sesuai dengan tabel pengamatan yang sudah kakak lakukan. Yang pertama, tisu itu setelah 15 menit masih basah, 30 menit mengering, dan 60 menit itu kering. Untuk kertas 15 menit masih basah, 30 menit mengering, dan 60 menit itu kering. Untuk sapu tangan masih basah, untuk 30 menit itu mulai mengering dan 60 menit kering. Nah, ini untuk matahari ya. Kalau di bawah tempat yang teduh, untuk 15 menit tisu itu masih basah, tisunya 30 menit masih basah, 60 menit mulai mengering. Untuk kertas 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit mulai mengering. Untuk sapu tangan 15 menit masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit masih basah. Lanjut ya di halaman 4. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Yang pertama adalah tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Yang kedua, tisu di panas matahari cepat kering. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena matahari. Dan yang keempat adalah air yang ada di tisu, kertas, sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Panas matahari mengeringkan benda-benda basah. Nah, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan di bawah ini. Nah, ini adalah laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya adalah uji energi panas matahari. Tujuan percobaannya membuktikan bahwa panas matahari merupakan satu bentuk energi. Nah, alat-alatnya yang pertama adalah kertas, kedua tisu, yang ketiga sapu tangan. Untuk langkah kerjanya, yang pertama basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, dan sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Untuk kesimpulannya adalah benda-benda yang dibasahi tersebut akan mulai kering apabila diletakkan di bawah sinar matahari, dikarenakan air yang ada di dalam benda tersebut akan menguap oleh sinar matahari yang panas. Sedangkan apabila diletakkan di tempat yang teduh, ketiga benda tersebut sulit untuk mengering. Lanjut ya di halaman 5, di sini ada ayo membaca kisah alisi biji energi. Aku alisi biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tubuh bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar lebih menarik. Nah, nanti kalian bisa menggambar sendiri ya, kan ini matahari. Terjadinya siang dan malam, berperan proses terjadinya awan, sumber energi pada panel surya, berperan dalam fotosintesis, terjadinya siklus perputaran air, dan menerangi bumi. Nah, sampaikan hasilnya kepada temanmu. Apakah hasilnya sama? Lanjut ya di halaman 6. Di sini energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Nah, ini adalah pemanfaatan sumber daya alam ya untuk membakar jagung. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Yang pertama adalah apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya. Nah,
Apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga jagung akan naik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang pertama adalah meningkatkan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung dan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pemerintah melakukan impor jagung dari negara lain. Nah, di sini di halaman 7 ada ayat membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Nah, ini ada bacaannya ya. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, di sini setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama adalah berdasarkan teks berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yang pertama adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan laut. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan yang lainnya. Lanjut ya di halaman 8, berikanlah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tanah, hasil perkebunan, hasil pertanian. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui batu bara, nikel, dan timah. Untuk soal yang nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut, yaitu konstruksi atau pembangunan perumahan yang membutuhkan semen, pasir, lantai keramik. Sumber daya alam di atas adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah, menanami dengan berbagai jenis tanaman, mengolah sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti bibit, padi, dan benih-benih. Terus nomor 4, tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Nah, Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Nah, sampaikanlah hasilnya kepada teman kelompokmu dan diskusikanlah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, nanti kalian bisa menggambarkan di sini ya sesuai dengan perintah di atas. Contohnya kalian saat pertanian itu kan juga memanfaatkan sumber daya alam ya, kalian menggambarkannya di sini. Lanjut di soal di halaman 9, sampaikan gambarmu kepada temanmu, mintalah pendapat mereka, jelaskan gambarmu melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat sumber daya alam yang dipilih dan yang diperjualbelikan. Kamu juga harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sampaikan tulisanmu kepada gurumu. Nah, di sini ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yang pastinya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak. Apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya berguna ya. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Yaitu senang dikarenakan dapat mengetahui banyak hal.
Yang selanjutnya, adakah hal yang lain yang ingin kamu ketahui? Ada. Saya ingin belajar lebih banyak lagi. Lanjut ya, di sini yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu tentang pemanfaatan sumber energi matahari di lingkungan rumah dan sekitarnya. Kamu dapat melakukan pengamatan tentang pemanfaatan sumber energi matahari tersebut bersama orang tua. Tuliskan hasil diskusi pengamatanmu di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa meminta bantuan kedua orang tua kalian ya untuk tugas ini. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.